keadilan sosial berdasarkan pembelajaran experiential learning. Mungkin begitu Pak Har, matur nuwun. Baik teman-teman, silakan mungkin ada yang ingin menanyakan, mengklarifikasi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Al-Mutako. Silakan. Oke, sambil menunggu yang akan memberi klarifikasi, bertanya, dan lain-lain ya. Dari saya, untuk memanfaatkan waktu, jadi begini, karena ini penelitian kualitatif, dan sepertinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Mutako tadi, akan menggunakan pendekatan fenomenologi, ya saya kira ini bagus ya, cuman apa namanya, formulasi judulnya mungkin barangkali seolah-olah di situ kan apa namanya, terdapat suatu pengaruh atau pola hubungan gitu ya. Jadi analisis penerapan experiential learning dalam mempelajari sekolah dasar berbasis alam ya, itu bisa disingkat ya. Jadi analisis penerapan experiential learning berbasis alam gitu aja. Tidak usah dalam pembelajaran di SD. Ya kalau analisis penerapan experiential learning kan masih dalam pembelajaran ya. Jadi dalam pembelajaran di SD itu di delete saja. Jadi berbasis alam gitu ya. Terhadap keterampilan sosial ya. Jadi karena disediakan terhadap, jadi seolah-olah ini dari sejak awal sudah akan mengkaitkan gitu ya. Sudah akan mengkaitkan antara penerapan experiential learning dengan keterampilan sosial. Ya nggak masalah sih, cuman dengan ada kata terhadap lalu terkesan ya tadi seolah-olah ini pengaruh gitu ya. Orang melihat oh ini mesti eksperimen atau apa itu, padahal ini fenomenologi. Dan nanti silakan didiskusikan dengan promotor ya. Jadi mungkin analisis penerapan experiential learning berbasis alam gitu ya. Mungkin apa namanya kaitannya misalnya atau apalah gitu ya. Kaitannya dengan keterampilan sosial atau dan pembentukan keterampilan sosial misalnya. Dan silakan di ini. Dan supaya terkesan bahwa ini di SD ya di belakangnya baru di SD gitu aja. Dan karena ini fenomenologis yang menurut saya hemat saya di latar belakang masalah, ya tolong dikemukakan fenomenanya ya yang ada selama ini seperti apa gitu ya. Terutama tadi yang apa namanya dalam hal experiential learning ini akan dilihat ya berdimensi apa tadi, having, loving, being, satu lagi apa Mas? Having, loving, being, one skin apa tadi? Yang terakhir tadi. Dalam membangun itu loh, suasana having, loving, being, itu yang keempat apa? Health, kesehatan Prof. Oh iya, health, kesehatan, ya. Ya, saya kira itu apa namanya menarik gitu ya. Kalau itu fenomena itu bisa digali karena akan mengeksplorasi, ya akan mengeksplorasi tentang having, loving, ya kasih sayang, ya menarik ini karena jujur akhir-akhir ini kita akan prihatin ya dengan kekerasan yang marak di mana-mana, tidak hanya di lembaga resmi negara, kepolisian, ya kasus Sambo, TNI, pembunuhan sesama ini dan pembunuhan istri dan lain-lain,
pondok pesantren ya, itu kan kekerasan ya. Karena memang loving atau kasih sayang itu barangkali selama ini ya, meskipun sekali lagi ini memang butuh penelitian mendalam. Tapi karena kita ini orang pendidikan, ya kita ini harus merasa berdosa. Oh berarti ada yang salah ya, model pendidikan kita atau penerapan pendidikan kita. Buktinya apa? Buktinya banyak kekerasan gitu. Nah ini kan ya saya kira harus di apa namanya, dicarikan solusi. Nah gimana caranya? Ya kita cari data. Makanya ini nanti kalau ketemu pola, bagaimana sebenarnya untuk membangun kasih sayang itu. Ada dimensi apa, pemulanya seperti apa, kalau nanti barangkali ketemu, kan menarik itu. Jadi bisa untuk dalam tanda kutip menjadi ya barangkali mengantisipasi atau menjadi solusi lah gitu. Karena menyedihkan saudara, kita di pondok pesantren pembunuhan, ya di kepolisian, di pembunuhan, coba bayangkan, itu sangat menyedihkan. Karena pendidikan itu sebenarnya kan tujuannya kan untuk memanusiakan manusia ya. Tapi kalau sifat-sifat kemanusiaannya tidak ada kan jadi ya gagal total sebenarnya menurut teman saya pendidikan itu. Apanya yang salah ya? Mungkin antara lain ya pembelajaran kita selama ini yang barangkali tidak mengedepankan aspek loving, being ya, termasuk health, ya, kesehatan. Ini sangat penting. Padahal sebenarnya sangat mudah ya. Ya memang itu tidak apa namanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah ya. Saya kira keluarga juga harus mengambil peran ya, bagaimana membangun loving itu ya, kasih sayang. Sangat mudah sebenarnya untuk anak-anak terutama. Saya itu sejak apa namanya punya anak itu saya sering yang namanya sentuhan ya, mengelus rambut, mengelus kepala, apa namanya merangkul, apa namanya memberikan itu sederhana tapi itu luar biasa itu untuk menanamkan kasih sayang. Ya, jadi saya itu habis subuh dari masjid maupun kalau habis subuh secara jamaah dengan istri di rumah, setelah itu pasti saya menuju kamar anak saya. Saya bangunin, saya pegang kepalanya, saya doakan, ayo le bangun, ayo bangun. Sholat subuh, sentuhan. Ya, kan sederhana kan? Sentuhan itu kasih sayang. Ya, itu membangun kasih sayang. Tapi di sekolah kan belum tentu itu. Bahkan mungkin dikira kasih sayang sesama lawan jenis itu dianggap melanggar barangkali ya. Ya tentu harus dijaga lah ya. Jangan sampai mengelus yang dipilih hanya itu saja yang dilus gitu ya. Yang Bu Guru mengelus laki-laki, yang Pak Guru mengelus ya janganlah. Perlakuan sama ya. Dengan sentuhan, dengan elusan. Bahkan mungkin juga sering saya ceritakan ya, saya itu kalau berangkat kantor itu rata-rata kan orang mungkin Assalamualaikum atau mungkin cium tangan gitu ya istri ya. Saya enggak. Istri saya begitu saya berangkat kantor saya peluk ya, saling mendoa ya, saya peluk, saling mendoa ya. Itu bagian dari upaya saya untuk membangun kasih sayang ya. Pulang juga begitu, ketemu peluk gitu ya. Tahu cipika-cipiki udah biasa. Karena itu bagian dari upaya saya untuk membangun kasih sayang. Apalagi kalau pulang membawa amplop lebih dari satu. Wah, pelukannya itu terasa gimana gitu ya. Nah itu saudara, itu membangun kasih sayang itu nggak sulit ya. Mudah gitu. Nah gimana itu sekolah berupaya untuk itu. Nah nanti kalau ketemu pola-polanya kan menarik ya. Begitu juga untuk having, untuk being, untuk health, ya, kesehatan. Menarik ini ya. Itu ya. Kemudian yang apa namanya berikutnya mungkin yang berkait ini ya, tata tulis ya, ini masih apa namanya masih anu ya Mas Mutako ya, masih dangkal ya untuk latar belakang. Nanti tolong dipergemuk ya, meskipun nanti saya akan mengomentari juga yang telah ini, jangan juga terlalu panjang gitu ya. Ini saya kira masih belum menunjukkan bahwa masalah ini memang layak didekati dengan fenomenologis ya. Nah, sampai itu kemukakan untuk fenomena-fenomena yang ada, ya termasuk baik itu sisi positif maupun negatifnya ya.
Nah, sehingga penelitian tentang analisis experiential learning berbasis alam ini menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti kan gitu ya. Apalagi ini berbasis alam gitu ya. Ya saya kira sangat menarik ya. Kemudian jangan mengawali ini ya kalimat dengan kata untuk, dalam gitu ya. Hindari itu ya. Karena itu bukan awal kalimat ya. Nah, jadi misalnya di halaman berapa ini? Halaman 4 itu ya. Paling atas, untuk dapat mengembangkan keterampilan. Nah, itu kan sebenarnya bisa diganti. Pengembangan keterampilan, ya kan? Pengembangan keterampilan sosial siswa perlu bla 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 kan gitu. Jadi tidak perlu untuk dapat gitu ya. Jadi buatlah subjek, predikat, objek yang jelas. Aneh itu kan membedakan, itu kan jadi subjeknya gitu ya. Itu lalu yang fokus ya, fokus dan rumusan. Ya, jadi fokus dan rumusan saya kira terutama untuk yang nomor 2 ya. Jadi bagaimana mengeksplorasi pola pengembangan keterampilan sosial ya. Yang tadi ada 4 dimensi tadi, having, loving, being, dan health. Itu saya kira nanti mudah-mudahan akan ketemu itu polanya seperti apa. Lalu dampak pola ya saya kira hanya yang tujuan ya. Jadi kalau tujuan untuk fenomenologi ya saya kira karena ini S3 ya tidak cukup lah hanya mengetahui ya. Tapi kalau yang nomor 2 menskemakan ya atau mengeksplorasi nah, seperti yang disampaikan di depan tadi ya itu saya kira lebih tepat ya. Jadi mengeksplorasi pola atau menghasilkan temuan tentang apa gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar mengetahui ya saya kira atau deskriptif ya, fenomenologi kan tidak cukup hanya mendeskripsikan tetapi ada apa di balik makna, ada makna apa di balik fakta kan gitu. Ada makna apa di balik data dan fakta kan gitu. Jadi makanya mungkin lebih ya tujuannya lebih mengeksplorasi atau apalah ya. Mungkin itu dari saya untuk sementara untuk Pak Mas Tako dan silakan nanti segera disempurnakan. Oh ya jangan lupa yang sudah presentasi dari sejak awal-awal kemarin tolong segera disiapkan bab 2-nya ya supaya tidak mendadak gitu lah. Tadi Mas Al-Mutako Zainuddin baru mengirim beberapa menit sebelum mulai ya saya nggak sempat mereview secara lebih mendalam gitu ya. Gitu. Baik, mungkin dilanjut yang berikut. Atau ada dari teman-teman terkait yang tadi? Kalau tidak, silakan siapa? Mbak Prabandari atau yang lain? Oke, saya Prof. Oh ya, silakan. Ada izin share screen guys, Prof. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan bab 1 saya yang berjudul tentang pengembangan model realistik matematik education berbasis etnomatematik untuk menstimulasi berpikir kritis di sekolah dasar. Di sini dari latar belakang masalah saya akan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila peran siswa itu lebih dominan dibandingkan dengan guru yang berperan untuk memfasilitasi aktivitas siswa. Sehingga proses pembelajaran, melalui pembelajaran itu siswa akan terlibat aktif sehingga siswa hendaknya meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahan ajar dengan baik. Dari itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran itu sangat berpengaruh oleh ketepatan pemilihan strategi pembelajaran yang digunakan. Di sini, pembelajaran itu akan melibatkan anak untuk berpikir kritis, di mana dari berpikir kritis matematis ini dapat memberikan banyak manfaat kepada siswa, termasuk pemahaman dan pemahaman konsep yang baik, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan
berpikir untuk menyelesaikan pertanyaan yang lebih kompleks dan mudah. Kemudian dari berpikir kritis ini juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan aktivitas mental untuk memecahkan masalah untuk menarik kesimpulan yang logis dan valid. Pemecahan masalah matematika ini membutuhkan pengambilan keputusan yang logis dan akurat sehingga siswa membutuhkan kemampuan berpikir kritis matematis yang baik dan benar. Di sini kenyataannya dari kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia itu masih sangat rendah. Dilihat di Indonesia itu menduduki peringkat ke-44 dari 49 negara dengan rata-rata 397 dari skor rata-rata internasional sebesar 500. Kemudian saya di sini ada realistic mathematics education, di mana adalah proses pembelajaran yang mendukung permodelan matematika dengan menggunakan kondisi lingkungan siswa sebagai basis pembelajarannya. Menurut Frudenthal, RME ini adalah sebuah pembelajaran matematika yang diajarkan kepada siswa yang harus menghubungkan dengan kehidupan nyata, berhubungan dengan siswa, dan terkait dengan kehidupan sosial nilai budaya. Ketidaksesuaian permasalahan matematika ini ditemukan di sekolah dengan matematika yang ditemukan dengan kehidupan sehari-hari. Itu menyebabkan sulitnya berpikir kritis dan menghubungkan konsep-konsep matematika yang bersifat formal dan permasalahannya dalam dunia nyata. Siswa itu mengalami kesulitan matematika, serta siswa itu susah menghubungkan dengan kehidupan nyata, menjadikan faktor utama pentingnya pengintegrasian pembelajaran berbasis budaya dalam pembelajaran. Untuk itu diperlukan sesuatu yang dapat menghubungkan antara matematika di luar sekolah dan matematika di dalam sekolah, dengan salah satunya memanfaatkan pendekatan etnomatematik. Pembelajaran bermuatan pendekatan matematik realistik berbasis etnomatematika ini akan sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari dan budaya mereka membangkitkan motivasi serta pemahaman pemecahan masalah secara kritis pada suatu materi menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam bermasyarakat. Kemudian hasil dari observasi pembelajaran serta wawancara, di sini ada bukti yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis ini belum dimiliki anak. Guru hanya memberikan soal-soal yang terdapat dalam buku paket maupun latihan-latihan soal yang cenderung isian singkat atau soal-soal berupa pilihan ganda, dan siswa itu sulit memahami soal. Kemudian guru hanya terpaku pada buku pegangan tanpa mengaitkan materi yang diajarkan dalam kehidupan nyata siswa, serta guru itu tidak memberikan contoh-contoh penyelesaian yang dekat dengan anak atau budaya dengan anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka tantangan pendidikan ke depan, penciptaan proses pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk kehidupan di masa kini, tapi harus mampu menyiapkan mereka memasuki kehidupan di masa yang akan datang, yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Kemudian dari penelitiannya Weinstein itu mengemukakan bahwa penggunaan teknik scaffolding ini untuk mengungkapkan kemampuan berpikir kritis menunjukkan bukti bahwa dengan studi dengan langkah scaffolding, yaitu latihan teks non-kontekstual sebelum beralih ke perbandingan teks, adalah metode yang efektif untuk membantu mengatasi masalah mereka. Kemudian dari hasil penelitian sebelumnya terdapat hal baru yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu menstimulasi berpikir kritis pada siswa sehingga pembelajaran realistic mathematics education berbasis etnomatematik yang di dalamnya terdapat kegiatan penyelesaian masalah yang bersifat open-ended. Dengan demikian, kemampuan belajar, kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang dan menjadi sebuah pembiasaan dan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan budaya siswa. Di sini ada identifikasi masalahnya. Pada umumnya proses belajar mengajar hanya menyampaikan materi pembelajaran saja.
kemudian pembelajaran masih didominasi oleh soal-soal sederhana, soal-soal tunggal yang bukan bersifat open-ended, kemudian siswa Indonesia tidak terlatih untuk mengerjakan soal-soal non-rutin, kemudian siswa tidak mampu berpikir tingkat tinggi, yaitu mereka hanya menggunakan kemampuan-kemampuan yang lebih cepat tanpa menggunakan pemikiran menalar dan memanfaatkan materi-materi yang mereka pahami. Kemudian siswa lemah akan mengidentifikasi permasalahan baru. Kemudian dari proses belajar mengajar di kelas juga kurang mendorong dari pencapaian kemampuan belajar kritis. Kemudian matematika yang diajarkan di sekolah terkadang ditemukan berbeda dengan permasalahan matematika yang ditemukan dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan guru sebagai perancang masih menggunakan model konvensional sehingga guru belum menggunakan model pembelajaran berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dan belum disesuaikan dengan lingkungan budaya siswa. Di sini pembatasan masalahnya, dari identifikasi masalahnya saya batasi. Yang pertama, proses pembelajaran di kelas, guru hanya pada umumnya diarahkan pada kemampuan kognitif saja, kemudian penerapan proses belajar mengajar kurang pada mendorong kemampuan kritis, dan kemudian guru sebagai perancang, pengelola dan pelaksana proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional dan belum menggunakan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Di sini kemudian rumusan masalahnya, bagaimanakah pengembangan model pembelajaran realistik matematik berbasis etnomatematik itu menstimulasi berpikir kritis, dan yang kedua, bagaimana model pembelajaran realistik matematik education berbasis etnomatematik ini menstimulasi berpikir kritis yang valid, praktif, dan efektif. Tujuan pengembangannya yaitu yang pertama mendeskripsikan tahapan pengembangan model pembelajaran realistik matematik education berbasis etnomatematik untuk menstimulasi berpikir kritis, dan yang kedua yaitu menghasilkan model pembelajaran realistik matematik education berbasis etnomatematik untuk menstimulasi berpikir kritis yang valid, praktis, dan efektif. Spesifikasi produk yang dikembangkan, kita akan mengembangkan model pembelajaran meliputi 2 produk, yaitu perangkat model pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Asumsi pengembangan yaitu ada kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk menunjang kemampuan kompetensi di era global. Kemudian pembentukan kemampuan berpikir kritis memerlukan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mandiri melakukan penjelajahan dalam kehidupan nyata. Kemampuan berpikir kritis siswa menjadi semakin baik manakala dalam proses pembiasaan kehidupan nyata sehari-hari yang diikuti oleh balikan dan dukungan akan potensi berpikir kritis menuju performa yang ditetapkan. Kemudian kepala sekolah dan guru baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyertakan memuatan kemampuan berpikir kritis dalam setiap kegiatannya, dan para siswa merupakan individu yang mampu bersedia melakukan penilaian diri dan proses evaluasi ketika mengevaluasi penguasaan kemampuan berpikir kritis mereka. Hal ini diartikan bahwa siswa mengerti dan dapat mengukur kemampuan kritis masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin mengklarifikasi, menegaskan, bertanya, menambahkan. Promotornya siapa, Mbak Prabandari? Prof. Heri. Prof. Heri dan Prof. Harun. Oh ya, oke. Baik, sambil menunggu silakan nanti kalau teman-teman ada yang ingin memberikan klarifikasi dan lain-lain. Jadi pertama dari judul ya. Judul tolong singkatan itu nggak perlu ya, jadi salah satu saja. Nanti di dalamnya saja. Realistic Mathematics Education, udah usah ada singkatannya. Kenapa sekolah dasar nggak dikurung buka SD gitu ya? Kenapa berpikir kritis tidak dalam kurung BK gitu ya? Jadi nggak usah lah. Salah satu aja nanti di dalam ya, kalau ingin menggunakan
MI itu menjadi seterusnya, ya silakan disingkat gitu ya. Saya kira itu salah satu. Atau kalau ingin singkatannya ya singkatan saja gitu ya. Ya untuk memperpendek judul ya. Itu lalu karena yang akan dikembangkan itu lagi-lagi ya, saya selalu mengingatkannya. Ini kan yang dikembangkan model RME ya, atau RMI. Ya, jadi karena yang akan dikembangkan itu, ya tolong dielaborasi tentang model pembelajaran pada umumnya atau model RME ini yang selama ini seperti apa, kan gitu. Karena RME selama ini kan mungkin belum berbasis etnomatematik misalnya. Nah, maka lalu ditawarkan, ya termasuk kelemahannya. Jadi RME selama ini ternyata memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain tidak mampu menstimulasi berpikir kritis, ya tentu didukung data dan fakta. Nah, maka peneliti menawarkan akan mengembangkan model RME berbasis etnomatematik untuk menstimulasi berpikir kritis. Intinya itu saja. Ya, intinya itu saja untuk latar belakang masalah itu. Nah, sehingga orang membaca itu lalu, oh iya, manggut-manggut, oh iya, ternyata betul ini menarik ini ya. Termasuk halaman ya Mbak ya, halamannya tolong diberi. Ini menurut, ya belum ada halamannya. Dan ini menurut hemat saya masih terlalu panjang sebenarnya. Jadi masih terlalu panjang dan terkesan loncat-loncat di gagasannya itu. Jadi misalnya di Hatta sudah pernah membicarakan A, terus geser membicarakan ABC, membicarakan BCD, lalu balik A lagi, ya itu kalau bisa coba dihindari. Runtut gitu ya, runtut mulai dari model RMI selama ini ya dielaborasi dengan data, dengan fakta, ya terutama menonjolkan kelemahannya sudah pasti ya, karena kan kita akan mengembangkan sesuatu yang baru, ya mesti kita tonjolkan dengan lemahnya apa gitu ya. Akan mengembangkan AC, ya AC yang selama ini lemahnya apa kan gitu ya, tentu dengan data dan fakta, jangan asumsi, jangan jangan menurut saya, bukan ya, mungkin dari wawancara, dari data, dari artikel dan sebagainya, dari hasil penelitian terdahulu misalnya, itu kan sangat bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Mohon coba silakan dibuat runtut gitu ya, dan coba juga pastikan bahwa penelitian itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan nanti ya kasarannya itu wah ini akan berbahaya misalnya. Nah, terutama tadi relasinya atau kaitannya atau hubungannya dengan berpikir kritis gitu ya, bahwa lalu berpikir kritis dielaborasi dengan data, nah iya, tapi menurut saya ini terlalu banyak ya, berpikir kritisnya terlalu banyak, tapi RME-nya sendiri yang selama ini seperti apa, kelemahannya apa, itu malah belum ini ya. Kalau itu dielaborasikan menjadi lebih ini ya. Istilah-istilah asing tolong dicetak miring ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, jadi sebentar. Nah ini ya jarak antar paragraf itu loh. Kalau bisa tetap disetting 2 spasi ya, tidak perlu diberi jeda. Jadi kalau ketika nyeting itu dengan 00 itu ya, 00, maka nanti tidak akan berjarak begini ya. Jadi ini kalau zaman dulu disertasi itu dicetak, ini memakan kertas yang banyak gitu. Ya sedapat mungkin semakin sedikit halamannya ya bukan berarti banyak itu lebih baik ya, sedikit tapi runtut, sesuai sasaran, sesuai target, ya itu bagus. Saya kira itu ya, ini alinea begini, tolong di settingnya 2 spasi. Lalu apa ini? Oh iya, soalnya kok sampai 3 kali ya, soal. Tolong dicek yang salah tulis begini ini. Begini ini kalau nggak dibaca orang lain nggak akan menemukan gitu.
silakan disuruh baca orang lain. Misalnya diberi hadiah, kalau kamu menemukan satu kekeliruan, saya kasih 10.000 gitu ya. Wah, itu semangat, saya paling banyak nanti. Iya, ini sehari-hari ya, tolong diberi yang kayak gitu, kecil-kecil begini. Di bangku ya, di bangku itu kan harus dipisah ya. Jadi kalau diberi awalan kata dasarnya tidak bunyi, itu dipisah. Bisa. Di bangku, di meja, di Jakarta, di Semarang, diberi awalan bangku di awalan bangku nggak ketemu, berarti dipisah. Di antara, antara nggak ada, berarti dipisah. Iya, jadi beri awalan nanti ketahuan nanti. Bunyi nggak, kalau nggak bunyi harus dipisah. Nah, ini sehari-hari ini tidak usah spasi ya. Tanda baca itu saudara, tanda baca itu selalu menempel huruf, mau titik, mau koma, mau apa namanya, strip begini, tanda tanya, kurung buka, kurung tutup, itu selalu menempel huruf ya, tanpa spasi. Dibiasakan. Anda sudah S3 itu karya ilmiah itu sudah berkali-kali loh, tesis pernah, skripsi pernah, artikel pernah. Nulis itu harus semakin fluent ya untuk hal-hal kecil begitu. Apa namanya, huruf dan lain-lain. Oh iya, ini belajar mengajar itu pembelajaran saja lah. Ya, karena lebih penting itu aktivitas belajarnya, bukan mengajarnya. Kemudian ya yang tadi ya, ini latar belakang terlalu panjang dan loncat-loncat ya, kurang runtut dan belum menunjukkan pentingnya penelitian ini ya. Saya kira itu. Lalu ini tadi belajar mengajar. Kemudian saya kira ada betul pembatasan ya, membatasi masa teridentifikasi. Nah ini yang rumusan ini tolong dirinci ya, jangan jadikan satu. Ya, jadi dirinci yang kelayakan gimana, jadi mungkin jadi bagaimana mengembangkan model bla 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 yang layak untuk meningkatkan bla bla bla. Bagaimana mengembangkan model bla 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 yang praktis ya, dirinci ya. Lalu yang pertama ini, rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengembangan model itu sebenarnya kalau rumusan ini sudah dibuat, bagaimana mengembangkan model itu sudah terjawab sebenarnya. Mungkin ini yang sering disarankan Prof. Wangit itu, kalau ingin R-nya itu ya bagaimana pelaksanaan pembelajaran RME selama ini. Nah itu kira-kira itu yang barangkali perlu digali ya. Jadi bukan pengembangan modelnya, kalau pengembangan modelnya kan sudah ditanyakan di sini. Bagaimana mengembangkan, karena nanti tujuannya kan menghasilkan model yang layak, yang praktis, yang efektif. Ya, tapi nomor satu ini ya yang biasa disarankan oleh Prof. Wangit itu justru mencari data tentang pelaksanaan RME selama ini itu seperti apa gitu. Nah itu kan harus diteliti gitu. Nah sehingga jelas nanti instrumennya pasti ya ketemu, hasilnya juga ketemu. Nah, kalau ini kan bagaimana mengembangkan model, apa nanti instrumennya, ya kan? Bagaimana langkah-langkah sudah ketemu sejak awal dari kajian teori, ya misalnya ya itu. Tujuan nanti disesuaikan, rumusan masa yang sudah direvisi, spesifikasi lebih rinci ya. Jadi kemudian model-model terdiri atas sistem sosial, sintaknya, sistem pendukung, prinsip reaksi, dampak instruksional dan dampak pendukung. Nah itu kan jelas ya. Banyak contoh kok ya saudara, model itu kayak apa gitu. Coba Anda browsing ya. Makanya di sini saya selalu gemas dengan ini buku model. Pak Prabandari itu yang dikembangkan buku apa model? Model, Bro. Model. Jadi nggak usah ada buku model. Nah, kalau yang dikembangkan buku model ya yang dikembangkan buku berarti. Wujudnya memang dalam bentuk buku model itu. Yang di situ ada tadi, ada sintaknya, ada sistem sosialnya, ada sistem pendukung, ada prinsip reaksi, ada dampak pengiring, ada dampak instruksionalnya. Iya wujudnya, tapi itu bukan buku, itu adalah model. Dan yang diuji ya model itu. Jadi tidak perlu dengan buku panduan barangnya untuk apa. Kalau modelmu itu sudah jelas, ya
nggak perlu panduan. Orang membaca model, oh, itu langkah-langkahnya sudah ada, kajian teorinya ada, prinsip sosialnya ada, dampak pinggir ada semua. Ngapain bikin buku juga, buku panduan, buku pedoman, nggak perlu. Jadi yang dikembangkan ya ini, model ini gitu loh. Ya. Ya kapan-kapan kalau Pak Prabandari pengen contoh model, silakan ketemu saya, nanti saya beri. Ya, jadi contoh model itu kayak gitu. Jadi yang dikembangkan itu ini, model ini, yang diuji kelayakan, kepraktisan, keefektifan, ya ini gitu loh. Ya. Kemudian, nah ini juga yang selalu saya ingatkan kan dari dulu kan, perangkat pembelajaran. Memang dalam implementasi model ini tidak bisa dihindari, harus ada perangkat pembelajaran. Ya kalau di SD harus ada RPP, ada bahan ajar, bahkan mungkin ada LKPD, ada media. Iya, itu sudah pasti. Tapi kalau itu Mbak Prabandari anggap sebagai produk, ya, kalau RPP itu sebagai produk, LKS sebagai produk, modul ini sebagai produk, ya tolong semua produk itu di samping model ada RPP tambah 1, LKS tambah 2, model pembelajaran tambah 4 berarti. Berarti yang kamu uji itu 4 produk. Bayangkan, kelayakan kepada 2 sudah 8, kali 2 kan 8. Kepraktisan pada user sudah 16 instrumen ya yang kamu butuhkan. Belum lagi nanti uji kepraktisan dalam bentuk yang observasi atau wawancara, ya untuk mewawancarai RPP saya sudah baik belum, LKS-nya gimana, misalnya dengan wawancara atau observasi. Instrumen yang dibutuhkan untuk 4 produk itu saya hitung-hitung minimal 20 instrumen. Silakan, nggak apa-apa. Itu sama saja Anda membuat 4 disertasi. Ya, membuat 4 disertasi. Ya, tolong nanti kalau minta tolong validasi instrumen jangan ke saya ya, karena instrumennya terlalu banyak. saya nggak mau kalau validasi instrumen sendirian banyak, karena kamu anggap produkmu itu 4 gitu loh. Ya, jadi produknya sudah ini saja gitu loh, model ini saja yang diuji kelayakan, praktisan untuk semua ini, dan juga keefektifan. Ya ini kalau Anda mengembangkan model ya ini yang diuji gitu loh. Bahwa dalam implementasi sudah pasti harus ada RPP, harus ada, nggak usah dianggap itu sebagai produk. Itu sudah apa ya, kalau itu Anda klaim sebagai produk di disertasi ini, ya tolong diuji juga kelayakan, kepraktisan, keefektifannya gitu loh. Karena R&D selalu begitu, produk yang dikembangkan itu diuji 3 hal itu gitu ya. Jadi tolong dipahami ya, tolong dipahami yang demikian itu, nah sehingga ya tidak usah ngoyo-woro bahasa Jawanya, nggak usah ngoyo-woro lah terlalu, karena kan ada penelitian yang disertasi yang pengembangan modul pembelajaran, ada juga pengembangan LKS, itu sudah satu disertasi, atau pengembangan RPP yang yang apalah bla 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 atau berbasis apa misalnya. Itu satu disertasi gitu loh. Lalu ini kalau satu disertasi kok ngoyo-woro mau 4 produk, ya waduh hebat sekali gitu ya. Itu saya kira. Mungkin itu, silakan teman-teman. Nambahkan sedikit Pak. Ya silakan. Iya, terima kasih Pak Har. Mbak Prabandari, yang pertama mungkin di introduction-nya itu yang awal mungkin startnya terlalu jauh juga ya. Kemudian mungkin masih ada beberapa pendidikan merupakan, nah itu kan terlalu umum lah ya, mungkin langsung fokus ke RMI-nya ya, mungkin problematika pelaksanaan selama ini seperti apa, model yang sudah ada gitu ya, karena kan tadi sudah disinggung apakah sudah berbasis etnomatematik atau belum, nah itu mungkin kajian menarik di penelitian. Kemudian penggunaan istilah Inggris mungkin bisa dibuang, atau kalau misalnya harus ada, harusnya tentunya miring ya, karena
Misalnya di paragraf pertama itu kan enabling life dan apa gue, preparing student dan seterusnya, itu saya kira perlu dimiringkan. Sama tadi hasil keterbacaan saya memang sedikit loncat-loncat ya. Di awal sudah ngomong tentang ada kognitif afektif, tapi nanti jeglong lagi, umum lagi lah, mungkin perlu dipetakan lah Mbak biar lebih terstruktur. Kemudian RME lah itu saya temukan memang realistik Mathematics Education ada yang dalam kurung RME, kemudian bawahnya ada yang Realistic Mathematics Education, ada yang RME juga. Nah, itu mungkin perlu konsistensi. Kalau RME ya sudah, RME di atas cukup satu kali, kemudian ke bawahnya saya kira nggak perlu diulang-ulang. Dan yang terakhir ini terkait kebaruan referensi, mungkin beberapa buku yang babuan memang perlu ya, tapi kalau hasil penelitian saya kira ya kalau semakin update semakin bagus gitu kira-kira. Karena ini saya baca beberapa memang tahunnya agak sedikit lama-lama ya. Saya kira kalau perlu di upgrade artikel yang 2022, 2021, 2020 saya kira akan lebih sempurna seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit Mbak Prabandari, matur suwun. Terima kasih Mas. Oke, sangat konstruktif Mas Hamidullah kita ya. Saran masukannya mereka sangat bagus. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Terkait spasi itu tadi Bapak ungkapkan double, namun saya membaca panduan yang terbaru itu 1,5 juga. Jadi yang kita gunakan ikuti aja panduan ya. Saya dua ya. Kalau panduan yang baru 1,5 aja. Tapi yang penting antar paragraf itu nggak usah dibuat lebih panjang dari paragraf lainnya gitu loh. Dibuat sama aja. Mbak Prabandari tadi kan setiap paragraf itu lalu ganti paragraf itu karena settingnya tidak di 00. Jadi kalau itu settingnya di 00 yang bagian apa itu sebelah kiri itu lalu nanti baru menentukan spasi, maka jarak antar paragraf akan sama dengan jarak spasi yang yang ada dalam paragraf. Ya kalau mau 1,5 ikuti aja ya. Karena memang saya kira setuju ya itu untuk penghematan kertas kan dari kalau dulu yang waktu dicetak ya. Jadi karena memang kertas kan tidak boleh dihambur-hamburkan ya. Itu kan menebang pohon, tidak sesuai, tidak relate dengan pelestarian lingkungan. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada dilanjut berikutnya. Saya Pak Har. Ya. Izin share screen. Ya, silakan Vera. Apakah sudah terlihat PPT saya? Ampun. Sudah mau nari kayaknya ya. Baik, Pak Har dan teman-teman, saya akan memaparkan rencana proposal disertasi saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran aplikasi Moving Dance pada seni tari untuk meningkatkan keterampilan wirogo gerak dasar tari siswa sekolah dasar. Langsung saja latar belakangnya. Promotornya siapa Mbak Vera? Promotornya Prof. Zamzani sama Pak Mulyo. Oke. Baik, untuk latar belakangnya, pendidikan seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan emosi, karena pendidikan seni tari tidak hanya menuntut keterampilan gerak saja, melainkan penguasaan emosi dan pikiran. Karena kita tahu menari bukan hanya melihat gerakannya saja, tetapi ada olah gerak, olah rasa, olah juga menyeimbangkan dengan iringan. Kemudian perkembangan teknologi dalam pembelajaran di sekolah sangat dibutuhkan karena kreativitas dan inovasi pendidik perlu diasah, karena sekarang ini walaupun guru-guru di sekolah dasar harus dituntut untuk dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran di sekolah. Nah, siswa juga di era sekarang ini sudah mengenal
beberapa gadget yang sering digunakan. Rata-rata mereka bermain hanya untuk game seperti itu. Nah, media pembelajaran yang mampu, yang menarik dan menuntun siswa untuk memahami isi pembelajaran tersebut, media sering dikaitkan dan dinilai sebagai teknologi pembelajaran oleh Muspikon tahun 2012. Nah, kalau ini berdasarkan penelitian yang ada di sekolah dasar, dan selain itu juga pengalaman pribadi saya bertemu dengan beberapa guru di sekolah dasar atau rekan-rekan yang memang mereka mengajar seni tari itu mereka belum atau tidak dari lulusan pendidikan seni tari. Jadi mereka hanya, saya melihat atau memang dari rekan-rekan di guru di sekolah dasar itu mengajarkan hanya menampilkan video tari terus lalu mencontohkan ke siswanya, mengenalkan dulu gerak dasar dulu dari kepala sampai kaki. Jadi di dalam tarian yang paling utama ada unsur wirogo, wiromo, wiroso, itu penting juga harus diketahui oleh anak-anak, karena guru hanya kadang mengajarkan tangannya seperti ini, angkanya seperti angka 4, tangannya menggenggam atau apa, padahal itu ada nama istilah gerak dasar tari itu yang perlu dikenal oleh anak-anak. Nah, jadi guru itu kesulitan untuk dapat menunjukkan aksi ragam gerak yang benar. Identifikasi masalah, yang pertama masih jarang aplikasi software yang tentang seni tari itu di Play Store dan di App Store. Saya sampai di Play Store saya searching untuk aplikasi untuk tarian ada, tapi namun rata-rata materi saja. Jadi macam-macam tari di Nusantara, ragam tari di Indonesia, terus seni budaya itu sudah mencakup tari, musik, rupa. Jadi belum ada aplikasi yang pakem, jadi mengenalkan dari unsur gerak dasar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, keterampilan gerak dasar tari siswa masih jarang diajarkan itu tadi yang saya berdasarkan latar belakang masalah tadi dari pengalaman pribadi saya dari penelitian guru-guru yang saya kenal, dan ada yang meminta tolong saya bagaimana Bu Vera awal tari untuk diajarkan di SD itu apa gitu. Nah, yang ketiga, guru yang mengajar seni tari kebanyakan tidak dari lulusan pendidikan seni tari, yang hanya memang lulusan PGSD yang diajarkan atau dapat kedapatan untuk mengajar pelajaran seni tari. Fokus dan rumusan masalah. Sesuai dengan identifikasi masalah yang diuraikan, peneliti berfokus pada pengembangan media aplikasi moving dance. Saya namakan moving dance untuk pembelajaran seni tari di sekolah dasar. Nah, saya untuk penelitiannya di Kabupaten Kudus. Yang pertama, bagaimana hasil dari media pembelajaran aplikasi moving dance ini digunakan di sekolah dasar. Kemudian, seberapa efektifkah aplikasi moving dance ini dapat diimplementasikan di sekolah dasar. Kemudian bagaimana aplikasi moving dance ini dapat meningkatkan keterampilan wirogo pada pembelajaran seni tari pada sekolah dasar. Nah, tujuannya adalah mengetahui hasil dari produk media aplikasi moving dance pada pembelajaran seni tari. Yang kedua, mengukur seberapa efektif aplikasi moving dance dapat diimplementasikan di sekolah dasar. Yang ketiga, menguraikan atau menjelaskan bagaimana keterampilan gerak dasar dengan wirogo siswa pada pembelajaran seni tari dengan menggunakan aplikasi moving dance. Kemudian manfaatnya, yang pertama manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi di sekolah dasar sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada peneliti dan juga pembaca mengenai aplikasi moving dance.
Kemudian manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa peningkatan wawasan tentang kondisi di sekolah dan melatih kemampuan berkreativitas untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang baru di dunia pendidikan atau dunia pembelajaran melalui aplikasi adalah temuan baru atau produk baru yang belum ada ini dan sebagai pengembangan aplikasi yang telah ada. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran seni pada sekolah dasar, sehingga dapat menjadi bahan nantinya evaluasi lembaga sekolah dasar agar dapat memberikan fasilitas yang lebih baik. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi, berinovasi, menciptakan produk pembelajaran untuk meningkatkan media pembelajaran. Nah, selain itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti nanti berikutnya untuk mengembangkan penelitiannya atau malah membuat produk media pembelajaran yang lebih baik. Demikian hasil pemaparan saya mengenai hasil rencana proposal disertasi saya. Terima kasih Pak Har dan teman-teman. Mungkin ada masukan untuk perbaikan proposal saya. Silakan teman-teman. Sedikit dari saya, Pak. Ya. Membaca pengembangan media pembelajaran aplikasi Moving Dance ya. Jadi sebenarnya kalau melihat di Google Scholar sepintas itu memang masih jarang ya Mbak Vera. Jadi mungkin ini sangat potensi kebaruannya sangat menarik. Tapi mungkin perlu disempurnakan untuk bab satunya. Yang pertama di halaman 3 itu pendahuluan. Itu kalau Inggris saya kira diterjemahkan saja. Karena ini kan kutipan langsung, saya pun tidak tahu maknanya karena disertasinya juga berbahasa Indonesia. Jadi mungkin perlu diambil substansinya saja lah, tidak perlu naskah kutipan langsung seperti itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan masih jarang guru tari ya, guru seni tari di SD utamanya yang berlatar belakang S1 pendidikan seni tari atau apa. Nah, apakah itu sudah dicantumkan atau ditulis di dalam latar belakang atau belum? Karena kalau melihat kemampuan guru sarjana seni tari itu kan memang ya spesifik di situ ya. Apakah dari kurangnya guru yang berlatar belakang S1 seni tari itu menjadikan minimnya pengembangan media atau memang karena SDM di bidang moving dance atau aplikasi seni tari masih jarang. Nah, itu mungkin perlu dielaborasi di latar belakang ya, sehingga praktik realitasnya moving dance itu masih jarang gitu loh kira-kira, atau bisa didukung dengan beberapa penelitian yang memang masih jarang sih penggunaan aplikasi ataupun media pembelajaran yang memang mengarah kepada unsur wirogo seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi ini kayaknya belum ada ya, spesifikasi produk. Apakah ini aplikasi yang memang istilahnya dikembangkan dari platform tertentu, misalnya kayak kemarin saya mengembangkan game dari Tyranno Builder atau Rinpai. Nah, kalau aplikasi ini nanti spesifikasinya seperti apa? Apakah hanya video moving yang ada geraknya wirogo unsur gimana, saya kurang paham ya. Atau memang dia berbasis website? Karena di sini disebut nanti arahnya ke aplikasi Google Play dan App Store gitu. App Store ini ya. App Store lah ya. Nah, ini saya kira dispesifikan saja apakah dia memang dikembangkan melalui platform tertentu yang khusus website khusus pengembangan aplikasi moving dance, atau mengembangkan sendiri yang nanti bisa diinstal di Mac atau Windows atau iOS dan seterusnya. Saya kira perlu dispesifikan agar semakin mengerucut ya antara garis besar isi media dengan GBIM JM itu ya, jabaran isi materinya. Kalau materinya saya kira secara umum ini keterampilan seni tari atau materi di dalam SBDP di SD itu sendiri. Dan nanti kayaknya belum tampak ini untuk kelas berapa ya.
saya belum membaca secara detail kelas berapanya belum tampak seperti itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Har dan Mbak Vera. Oke, terima kasih Mas Ibda, saya kira sangat baik, konstruktif saran masukannya. Masih ada lagi yang lain? Oke, sambil menunggu yang lain ya, ini dari saya ya. Jadi yang pertama, maaf Mbak Vera itu sekarang apa profesinya? Guru? Dosen. Dosen di? Di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Oh, Tuban ya, oke. Meskipun ini sudah sudah dikonsultasikan dengan promotor ya. Saya tidak tahu ini kaitannya dengan yang konsentrasi 5 bidang itu masuk di bidang mana ya Mbak ya, kalau tari itu? Nah itu Pak Har. Tapi sudah dikonsultasikan kan dengan promotor? Dan oke ya, ya mudah-mudahan nggak masalah. Karena apa namanya, pengembangan, karena di PGSD juga ada itu materi tentang mata kuliah tari itu kan ada. Bahkan di UNY itu kalau nggak salah di akhir kuliah itu anak-anak bikin kayak proyek pentas tari, saya kira sangat bagus. Karena memang tari itu bagian dari ya proses mendidik yang sangat potensial gitu ya. Bahkan mungkin juga sudah sering saya ceritakan, saya dulu waktu kecil hiburan saya itu paling senang itu kalau ada ketoprak, ada tayub, karena itu tari. Tari itu saya anggap sebagai sesuatu yang mewah hiburan waktu itu ya. Sampai saya itu punya keinginan waktu itu, wah kalau saya bisa memperoleh istri seorang penari betapa senangnya gitu ya. Makanya Vera hari ini membuat saya kecewa gitu ya. Penari ya Mbak Vera ya? Penari. Oh iya, waduh membuat kecewa kamu. Kenapa aku lahir terlalu cepat gitu ya? Ya juga aja saudara. Jadi saya dulu memang begitu, saking apa ya, melihat penari itu kan mesti dirias gitu, dirias cantik gitu kan. Ya hiburan kami waktu kecil kan ya hanya itu. Ya kalau nggak ketoprak kan biasanya kan sebelumnya ada gambyong. Dan kalau tayub di daerah Gerobokan tuh ya hanya itu aja. Makanya saya waktu itu ya, tapi ya akhirnya, tapi namanya jodoh kan ya sudahlah, ditentukan oleh Tuhan ya saya ikut aja gitu ya. Kemudian yang apa yang berkait substansi ya, sebentar saya ini dulu, saya share screen. Mbak Vera, kalimat pertama itu coba bunyikan, apa itu? Pendidikan seni tari merupakan salah cabang. Salah satu cabang. Ya banyak ya yang saya lihat Mbak Vera ini karena penari, jadi nari-nari gitu ya. Huruf itu kadang-kala ada yang maju ke depan, ke belakang gitu ya. Nah sehingga seperti ini coba dibaca, ini apa ini? Bentar, besarkan dulu, bisa nggak dibesarkan? Apa ini? Membedakan. Yang saya tanda ini loh. Nah ini panduan ya. Oh panduan. Iya. Ini perpaduan. Oh perpaduan ya kan, hurufnya nari-nari nggak tahu kemana gitu ya. Kok tiba-tiba game gitu loh ya. Ini juga tolong ya. Mereka dapat mendownload game di ponsel mereka. Ada juga yang memang handphone digunakan untuk dan seterusnya. Ini apa kaitannya dengan media yang tadi ya? Ya. Kemudian ini pembelajaran, ini tidak perlu tanda baca ya. Nggak tahu ini karena apa, setting apa ini, memahami banyak ini pembelajaran, memahami sesuatu ya. Tolong nanti di bagian ini menampilkan ya. Lalu ini kalau ini apa maksudnya ya? Aplikasi yang mudah diakses. Iya. Ini hurufnya banyak yang menari-nari nggak tahu kemana. Ini lalu di samping itu dipisah ya. Untuk dapat menarik, ini apa maksudnya? Janggal ini, coba kamu baca. Kok saya menemukan kalimat janggal? Ya itu salah satu waktu saya mengajar tari di sekolah dasar itu, perhatian siswa laki-laki itu banyak yang tidak minat gitu loh Pak Har. Jadi untuk dapat menarik siswa laki-laki untuk dapat mengikuti pelajaran tari. Gitu. Iya. Coba diformulasikan ya supaya nggak janggal ya. Saya tahu maksudnya, tapi kalau dengan kalimat ini
itu menjadi aneh. Maka dari itulah berbagai upaya untuk dapat menarik perhatian siswa laki-laki supaya untuk dapat menarik. Ya, coba nanti dicari formula yang lebih ini. Ini juga pengalaman ya mestinya ya. Ini apa ini untuk ya mungkin ya. Banyak ya Mbak salah-salah ini ya. Tolong di komunikasi beri koma ya karena lebih dari 2 aspek. Itu kemudian fokus. Jadi karena ini R&D ya saya kira sebelum rumusan masalah atau setelah identifikasi itu biasanya pembatasan Mbak ya. Pembatasan masalah baru kemudian rumusan masalah. Ini kan R&D kan mengembangkan media kan? Iya Pak Har. Iya R&D ya. Jadi kalau R&D ya identifikasi kemudian pembatasan masalah atau batasan masalah baru rumusan masalah. Nah ini rumusan masalahnya saya kira karena R&D itu menyangkut 3 hal selalu ya, bagaimana kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Jadi makanya rumusan masalahnya ya bagaimana mengembangkan media bla 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 yang layak, yang praktis dan efektif untuk meningkatkan bla bla bla. Rencananya untuk meningkatkan apa? Dalam judul tadi? Keterampilan Wirogo. Ya, keterampilan Wirogo ya. Nah itu silakan. Tujuannya nanti diperbaiki sesuai ini ada. Ini teoritis untuk semuanya ya. Teoritis itu tulisannya teoritis tulisannya. Tapi itu manfaat teoritis ya. Itu sudah baku itu. Jadi rata-rata ditulis teori pakai I, yang betul pakai E. Ya, tolong semuanya. Nah, ini spesifikasi tadi betul disampaikan Mas Ibda ya. Jadi spesifikasi produk itu mohon untuk diberi termasuk asumsi pengembangan dan lain-lain ya setelah subbab ini ya. Ini mohon ditambahkan nanti. Nah, spesifikasi produk ya tentu berkait karena ini media dan medianya itu spesifik kan, media pembelajaran aplikasi moving den ya. Jadi ya ini harus spesifikasinya harus jelas ya, menggunakan platform apa dan seterusnya, misalnya durasinya berapa ya, untuk atau mungkin kan mesti jenis tarinya juga tertentu kan ini mestinya ya. Moving den itu nanti apa yang akan disajikan nanti atau menjadi bahan membelajarkan nari dari setiap user. Materinya ragam gerak dasar. Oh, ragam gerak dasar ya. Tidak ada contoh ya, dalam video bahwa ini ragam gerak dasar yang benar itu seperti ini. Di Android, di Play Store maupun di App Store belum saya temukan. Oh ya, oke. Ya, saya kira bagus. Tapi menurut saya nggak apa-apa ini. Yang penting promotor mantap dan diberi reasoning bahwa memang seni ya, terutama seni tari itu kan masih penting ya, baik di tingkat level SD maupun di S1 PGSD gitu kan. Karena Anda kan dosen, jadi S1 saya kira perlu juga itu, karena guru kelas itu kalau bisa ya, sebab kalau harus setiap sekolah tersedia guru tari ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Padahal pengembangan aspek seni itu sangat penting dalam kehidupan ya, karena itu mengasah rasa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena mengasah rasa ya saya kira akan menumbuhkan rasa loving dalam arti luasnya, kasih sayang ya, berbagi, peduli itu dari seni ya. Dan sering dan selalu saya sampaikan zamannya ujian nasional itu kan, ujian nasional SD kan matematika, bahasa Indonesia, IPA gitu ya. Seni itu dianggap nggak penting, olahraga nggak penting. Padahal orang sukses itu dari seni, dari olahraga ya. Sastrawan, seniman, pelukis, penyanyi, sutradara, aktris, itu orang-orang kalau dilihat dari sisi materi loh ya. Tapi kan justru diabaikan gitu kan. Ya saya kira enggak boleh lah. Pembelajaran itu jangan menganaktirikan justru hal-hal yang sifatnya pengembangan potensi. Itu untuk masa depannya itu jauh lebih memberi manfaat. Karena di dunia itu enggak ada orang kaya raya itu dari ahli matematika.
ya kecuali yang dapat Nobel ya. Apalagi ahli bahasa Indonesia, nggak ada yang kaya. Kenapa itu dianggap mata pelajaran penting ya? Karena di ujian nasional gitu, zaman dulu ya. Sekarang kan sudah asesmen analisis sekarang ganti UN itu ya. Nah itu kan tidak bolehlah terjadi ya. Tidak boleh terjadi menganaktirikan pelajaran-pelajaran yang di situ nuansanya adalah untuk mengembangkan potensi, terutama untuk mengasah rasa. Oke, ada lagi dari teman-teman untuk Mbak Vera? Kalau tidak ada, lanjut Esti ya. Oke, Pak. Silakan Mbak Esti. Yes. Izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat, J? Sampun. Sampun. Ya. Terima kasih Pak Haryanto dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin memaparkan rencana proposal disertasi saya yang berjudul Modul Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Fase C berbasis moderasi beragama dengan pendekatan pedagogi kritis untuk mengembangkan literasi kritis siswa SD. Promotor saya Prof. Suhardi dan Bapak Sugito, Bapak. Untuk latar belakang masalah, fokusnya ada di isunya ada di hasil tes PISA, kemudian hasil AKM, kemudian Salatiga sebagai kota paling toleran nomor 2 se-Indonesia, kemudian literasi kritis dan pedagogi kritis, kemudian materi atau capaian pembelajaran yang ada di fase C, khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk latar belakangnya, permasalahan ini diawali dengan adanya rilis hasil tes PISA yang pada tahun 2018 itu mengalami penurunan dibanding dengan hasil tes PISA pada tahun 2015. Nah, kemudian di dalamnya, terutama pada permasalahan literasi, baru 30% siswa Indonesia itu mencapai level 2, yang rata-rata OECD itu 77%. Nah, lebih sedikit dari yang level 2 ini, ada yang mampu mencapai level 5 atau level 6. Nah, kemudian adanya permasalahan ini, Kemendikbud RI menyatakan bahwa kemampuan literasi dan numerasi anak Indonesia, siswa Indonesia itu masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Maka merespon adanya permasalahan tersebut, akhirnya ada kebijakan baru yang ada di yang launching di akhir 2019 atau di tahun 2019 itu, bahwa ujian nasional dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian dari hasil kompetensi minimum tersebut, ternyata sebentar saya akan menunjukkan rapot dari hasil kompetensi minimal di tahun 2022, mungkin agak sedikit tidak terlihat. Yang bagian yang ada kursor saya ini adalah kompetensi literasi di Indonesia. Jadi kompetensi literasi di Indonesia itu masih berada di bawah 50% yang bisa atau yang mampu nilai literasinya itu bagus. Kemudian untuk
keberluasan antara masyarakat yang ada di daerah urban dan di daerah rural itu ternyata ada perbedaan. Jadi ini masih dalam warna kuning. Nah, kemudian untuk perbedaan sosial ekonomi di Indonesia, meskipun itu dari ekonomi kelas atas dan ekonomi kelas bawah, tidak ada perbedaan. Ini terlihat dari warna hijau. Kemudian untuk iklim satuan pendidikan, ini yang ada arah kursor saya, di Indonesia itu masih dalam status waspada, artinya di situ masih banyak satuan pendidikan baru mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis. Jadi masih ada perundungan, kemudian hukuman fisik, kekerasan seksual, penyalahan narkoba itu masih ditemukan di instansi sekolah. Kemudian untuk iklim kebinekaan bawahnya itu juga masih dalam status merintis. Jadi satuan pendidikan baru mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai toleransi agama atau kepercayaan dan budaya. Nah, kemudian kita melompat ke hasil asesmen yang di Jawa Tengah. Ini untuk di Jawa Tengah sudah ada di level hijau, berarti artinya kemampuan literasi sudah mencapai di atas 50% dan tidak ada perbedaan antara daerah urban dan rural. Kemudian tidak ada perbedaan juga pada hasil literasi dari latar belakang ekonomi. Kemudian untuk iklim keamanan sekolah ini di Jawa Tengah sudah berstatus aman. Akan tetapi untuk iklim kebinekaan masih berstatus merintis. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah rapot hasil asesmen di Kota Salatiga yang mana masih ada kuning, jadi ada perbedaan antara kaum urban dan kaum rural, ada perbedaan hasil nilai literasinya, tetapi kebanyakan sudah mencapai batas minimum, jadi sudah lebih dari 50% gitu. Pemerintah mendorong untuk lebih banyak siswa yang mencapai tingkat mahir begitu. Kemudian untuk iklim satuan pendidikan di Kota Salatiga sudah berstatus aman dan membudaya. Artinya membudaya di sini adalah satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai toleransi agama atau kepercayaan dan budaya. Jadi ini linier dengan MJLI. Bahwa Kota Salatiga itu merupakan kota paling toleransi nomor 2 se-Indonesia. Kembali ke latar belakang tadi. Nah, maka dari itu pemahaman tentang moderasi beragama menjadi penting dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Mantan Menteri Agama menyerukan, ini yang Lukman Hakim menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Alasannya jelas dan tepat bahwa beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia dan lebih cocok untuk kultur masyarakat kita yang majemuk. Nah, itu yang menjadi salah satu pokok alasan kenapa ada pengembangan produk dengan berbasis moderasi beragama. Kemudian isu berikutnya, penguatan literasi yang disisipi dengan wawasan tentang moderasi beragama diharapkan akan dapat mempersiapkan siswa untuk menjadi lebih perhatian dan dapat menginternalisasi karakter toleransi yang tidak hanya sebatas kata-kata dan pengetahuan kognitif saja. Pemerintah mengharapkan siswa memiliki literasi yang bagus untuk menghadapi tantangan zaman di masa depan. Akan tetapi apabila ditinjau dari hasil PISA dan AKM terkait bidang literasi,
gerakan literasi nasional sepertinya belum memberikan dampak yang signifikan. Terlihat adanya beberapa permasalahan yang masih muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh Kurniawan, adanya permasalahan di kelas rendah dalam penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Kemudian ada juga Hadi yang menyatakan bahwa kendala dalam pembelajaran bahasa pada siswa itu karena dilatar belakangi oleh bahasa tutur kesehariannya yang bukan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada peneliti lain juga mengungkapkan fakta bahwa ternyata problematika pembelajaran bahasa Indonesia ini terjadi di kelas 5 Batu Jai, bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi penguasaan bahasa anak. Jadi dipengaruhi oleh faktor intelijensia dan faktor lingkungan keluarga. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan ini, maka saya tertarik untuk memformulasikan pengembangan dengan membuat modul yang menggunakan pendekatan pedagogi kritis. Jadi pedagogi kritis menurut Xerox itu pembelajaran yang di sekolah atau sekolah itu tempat perjuangan atau pemicu perubahan sosial. Jadi sekolah itu ada kritik tetapi juga ada harapan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah, begitu. Kemudian menurut Jangs itu literasi kritis dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, memahami teks dengan cara menganalisis isi teks tersebut. Lebih ekstrimnya, James menyebutkan bahwa literasi kritis itu seperti aktivitas yang seperti mengintegrasi teks. Jadi bagaimana membuat siswa bisa lebih kritis terhadap sebuah teks, kemudian dia bisa harapannya bisa memberikan atau menciptakan teks yang mana itu bisa membuat perubahan sosial atau yang diusung di sini adalah moderasi beragama. Nah, kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, nilai literasi berdasarkan tes PISA internasional masih rendah. Kemudian kemampuan literasi yang terlihat dari perolehan nilai AKM tahun 2022 masih belum dapat dikatakan memuaskan. Yang ketiga, pembelajaran bahasa yang terlepas dari peningkatan literasi kritis anak, banyak yang terlepas dari literasi kritis gitu. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan pedagogi kritis belum banyak diaplikasikan, terutama pada sekolah dasar di Kota Salatiga. Meskipun hasil literasinya di rapot AKM itu sudah bagus, akan tetapi ternyata belum sampai ke literasi kritis, begitu. Kemudian topik tentang moderasi beragama baru sedikit diberikan kepada siswa. Terlebih untuk yang wilayah Jawa Tengah. Harapannya untuk di Salatiga, karena Salatiga itu sudah bagus, maka bisa menularkan hal tersebut ke wilayah-wilayah sekitar Salatiga yang lainnya. Kemudian yang keenam, peningkatan literasi kritis siswa dengan menggunakan pendekatan pedagogi kritis dan teks-teks bermuatan moderasi beragama belum tergambar dengan jelas. Kemudian pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah terkait dengan persepsi siswa dan guru tentang moderasi beragama serta pendekatan pedagogi kritis untuk meningkatkan literasi kritis. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di Kota Salatiga, kemudian bagaimana model hasil pengembangan modul mata pelajaran bahasa Indonesia fase C berbasis moderasi beragama dengan pendekatan pedagogi kritis untuk mengembangkan literasi kritis siswa SD. Kemudian yang ketiga, bagaimana kelayakan dan keabsahan model tersebut. Dan yang
terakhir bagaimana efektivitas model hasil modul mata pelajaran bahasa Indonesia fase C tersebut. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama mendeskripsikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di Kota Salatiga. Yang kedua menjelaskan bagaimana model hasil pengembangannya. Yang ketiga menjelaskan bagaimana kelayakan dan keabsahannya. Dan yang keempat menjelaskan bagaimana efektivitas model hasil penelitian tersebut. Kemudian untuk spesifikasi produk yang dikembangkan adalah berupa modul mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase C. Fase C di sini yaitu mengikuti pemetaan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, ada di kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian manfaat pengembangan secara teoritis, proses pengembangan dan produk ini dapat dijadikan sebagai pijakan maupun referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang serupa. Kemudian secara praktis produk yang akan dikembangkan bermanfaat untuk guru, terutama guru sekolah dasar, untuk sebagai sumber belajar alternatif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang ditargetkan kepada seluruh siswa SD pada fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kenapa di fase C, kelas 5 dan kelas 6? Dan di sini di capaian pembelajaran itu sudah ada bahwa siswa diminta untuk memahami bernalar kritis tentang permasalahan-permasalahan sosial, gitu. Kemudian asumsi pengembangan produk ini akan dilakukan atas dasar asumsi bahwa literasi kritis siswa akan berkembang dengan menggunakan modul bahasa Indonesia. Dengan modul ini siswa menjadi orang yang cakap akan keberagaman agama di Indonesia dan kepercayaan yang ada di Indonesia, keberagaman suku, budaya, ras, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sehingga kelak di masa depan siswa menjadi orang yang akan merawat persatuan dan kesatuan NKRI. Mekaten Pak Haryanto dan teman-teman, proposal ini masih jauh dari kata sempurna, dan saya merasa juga banyak sekali kekurangan, terutama di latar belakang masalah. Mungkin ada kurang kuatnya di situ. Saya mengakui masih ada belum ada the state of the art-nya. Kemudian pertama itu judul saya bukan ini Pak Har. Jadi saya kemarin ketemu dengan promotor, katanya kalau studi grounded teori itu bakalan lama gitu. Kemudian lebih baik pengembangan saja. Nah, kemudian saya putar haluan. Mekaten, terima kasih. Mohon masukannya dari Pak Haryanto dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, silakan teman-teman. Saya Pak, sedikit Pak. Ya, silakan Mas. Saya menambahkan, terima kasih Pak Her. Saya menambahkan aspek moderasi saja ini ya. Kalau membaca sekilas ya Mbak Esti, munculnya moderasi beragama itu mungkin perlu pengantar ya, atau semacam, ini kan wilayah Kementerian Agama setahu saya ya. Jadi di situ belum muncul bahwa moderasi beragama itu seperti apa gitu loh. Iya. Nah, kalau di dalam Kementerian Agama setahu saya itu sudah ada aturan yang khusus ya terkait dengan implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Itu pun kan terbatas pada madrasah. Kalau ini di sekolah dasar itu terus bagaimana gitu kira-kira. Jadi kalau perspektif selama ini yang liar kan memang moderasi beragama masih perspektif ormas ya, perspektif Muhammadiyah, NU, MUI ataupun Al-Wasliyah dan seterusnya. Nah, mungkin perlu dicari secara yuridisnya. Kalau belum tahu, setahu saya ada ini ya, 4 indikator moderasi beragama itu sesuai keputusan Dirjen Pendis nomor 7272 tahun 2019 itu ada di situ. Jadi ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, anti radikalisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi 4
4 indikatornya itu moderasi beragama. Kemudian yang aspek prinsipnya ya saya kira secara umum ya, memilih jalan tengah, seimbang, toleransi, egaliter, musyawarah itu. Jadi nanti itu mungkin bisa dimasukkan di biar pembatasan moderasi beragama itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sholat 3 itu mungkin bisa menambahkan data dari KUB ya. KUB di Kementerian Agama KUB. Itu ada kerukunan umat beragama. Itu yang pertama, 2021 sudah rilis. Kemudian yang soal indeks kota toleran atau IKT perlu menambahkan surveinya setara institut. Nah itu mungkin kalau penguatan Solo 3 sebagai salah satu kota ya yang IKT indeks kota tolerannya tertinggi lah, mungkin bisa dimasukkan sebagai penguatan literasi kritis di materi itu. Cuman yang mungkin perlu ditebengkan masuk itu apakah moderasi beragama ini hanya berupa values, karakter, nilai-nilai karena ini di SD gitu loh, atau memang dia integral dalam profil pelajar Pancasila lah. Mungkin kan secara yuridis kalau ini di SD kan saya kira kurang pas ketika dasar yuridisnya dari Kementerian Agama seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit saja Mbak Esti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibda. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Izin sedikit menambahkan. Silakan Mbak. Bisa menambahkan Mbak Esti menginformasikan bahwa modul fase C yang saat ini beredar itu masih sesuai dengan Beskap 08. Jadi belum berdasarkan Beskap yang terbaru. Modul-modul yang saat ini beredar, modul-modul IKM yang saat ini beredar, fase A, B, dan C itu masih berdasarkan Beskap nomor 08. Belum berdasarkan Beskap nomor 33. Sedangkan perubahan dari Beskap 08 ke 33 itu banyak hal yang berubah terutama pada capaian pembelajarannya. Nah, Mbak Esti mungkin nanti bisa di ini lagi ya, bisa dicari tahu apakah itu berdasarkan yang mana seperti itu. Begitu aja Mbak Esti menambahkan informasi. Ya. Oh ya, terima kasih Mbak Ulan. Oh ya Pak Ahar, saya mau tanya juga terkait dengan modul ini. Jadi di awal judul saya itu kan tanpa kata pengembangan sih Pak Ahar. Karena fokus saya tadinya modul ini akan saya buat dengan berpijak pada capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, itu nyambung sama masukan dari Mbak Ulan, itu lebih baik. Ini kan berarti saya tidak mengembangkan modul gitu. Jadi apakah ada kata pengembangan atau seperti judul saya ini Pak Har? Atau saya seperti masukannya Mbak Ulan melihat yang tadi ya Mbak ya, modul yang sebelumnya yang beredar sekarang masih dengan 08 ya, belum yang 33. Iya, itu tolong nanti dituliskan atau Pak Har. Oke, baik. Saya akan coba share ya. Jadi karena depannya itu modul, itu kan memang terkesannya ini pengembangan ya. Tapi setelah Mbak Esti menyampaikan, kok tiba-tiba ini kan jadi mau konten analisis gitu ya, analisis isi gitu ya, bukan juga? Betul. Saya mau membuat modul ngaten Pak. Kalau membuat ya pengembangan. Oh, pengembangan. Kalau mengembangkan, kalau membuat itu artinya mengembangkan. Gitu ya. Oh, okay. Nah itu saya kira ya. Jadi pengembangan modul. Nah ini mata pelajaran ini saya kira dihilangkan saja lah, ya. Karena modul bahasa Indonesia kan ya sudah otomatis ya. Apalagi kalau K13 kan nggak ada konteks mata pelajaran ya. Saya nggak tahu yang kurikulum Merdeka. Saya kira nggak perlu lah yang ini. Modul bahasa Indonesia ya mesti otomatis. Tidak mungkin itu mata kaki atau mata-mata ya, mesti mata pelajaran lah ya. Saya kira itu ya. Jadi seperti gini-gini nggak diperlukannya, di-delete aja. Di modul mata pelajaran fase C berbasis moderasi beragama. Saya kira sarannya Mas Ibda tadi sangat konstruktif ya. Jadi tolong dikaji secara yuridis karena ini yang secara yuridis
eksplisit ada itu kan di Kementerian Agama ya. Sebenarnya ini mau diterapkan di Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan jadi perlu ada satu reasoning atau penjelasan apapun lah ya yang bisa merelasikan atau menghubungkannya. Atau kalau ingin ya penelitiannya di madrasah ibtidaiyah yang di bawah Kementerian Agama misalnya. Tapi saya nggak tahu di sana apa sudah berbasis kurikulum merdeka atau belum ya. Nah ini yang jadi masalah. Ya, silakanlah nanti dipilih mana yang terbaik untuk mengantisipasi tadi ya. Itu. Lalu saya membaca dari latar belakang itu kok ada semacam loncatan gitu loh ya. Jadi masalahnya kan literasi kritis ya. Jadi kan menurut saya belum nyambung. Kok tiba-tiba modul gitu loh. Dan itu hanya disinggung dalam satu kalimat gitu ya. Nah itu kan terkesan ya muncul tiba-tiba tanpa ada benang merah yang mengkaitkannya gitu loh. Kok tiba-tiba obatnya itu modul gitu loh. Karena rendahnya literasi kritis. Nah itu gimana nyambungnya ya. Itu perlu sedikit dielaborasi lah ya. Termasuk tadi yang disampaikan Herwulan tadi ya, modul yang sekarang ada itu ya silakan dielaborasi yang tentu harus didukung data dan fakta, terbukti belum mampu meningkatkan literasi kritis yang gitu ya. Dan sekali lagi tentu dengan dukungan data dan fakta. Nah, saya kira itu. Nah, sehingga ketika peneliti akan mengembangkan modul ini, itu tuh orang itu langsung oh iya ya bangun karena modulnya yang ada itu kelemahannya ini belum mampu meningkatkan keterampilan berpikir literasi kritis ya. Nah itu kan tiba-tiba kalau modul gitu kan apa ininya ya kaitannya ini mau ini salah ketik 2 kali menyebut penyebab, kemudian yang betul itu mengubah ya, bukan merubah. Kalau merubah itu menjadi rubah, binatang itu rubah ini. Yang betul mengubah, ya mengubah. Ya. Di antara ya di perawalan me kan nggak ketemu kan, me antara pada, berarti dipisah. Ya. Kemudian ini tanda baca mau garis miring, tanda tanya itu nempel huruf, jadi tidak perlu spasi. Titik, koma. Ya, kurung buka, kurung tutup itu selalu menempel huruf. Ya, enggak usah dispasi. Itu sudah harus selesai ya, teman-teman ya, karena Anda sudah menulis disertasi itu karya ilmiahnya sudah advance betul itu ya. Jadi tata tulis kecil-kecil begitu, apalagi ini prodi pendidikan dasar ya, tolong Anda kan nanti akan menjadi sebagian besar mungkin ya, dosen PGSD ya, harus mendidik mahasiswa PGSD itu hal-hal kecil begini harus selesai ya. Bertanya ini maksudnya apa nih? Bertanyanya gitu. Bertanya-tanya. Oh ya misalnya ya. Kecil-kecil kayak gitu tolong identifikasi masalah. Belum adanya modul itu harus menjadi masalah. Karena itu akan Anda kembangkan ya. Jadi belum ada modul berbasis moderasi beragama. Itu harus menjadi salah satu masalah. Karena itu nanti akan dibatasi di subbab berikutnya. Subbab berikutnya, nah pembatasan itu sering dan selalu saya ingatkan. Ini membatasi itu artinya memilih dari masalah-masalah yang 6 ini, mana yang dipilih kan gitu. Sebutkan aja. Penelitian ini dibatasi pada masalah nomor 3 dan 6. Ya sebutkan 3 itu pembelajaran yang merupakan dan ini 6 sebutkan. Gitu aja. Jadi pembatasan itu maksudnya. Bukan menyebut judul lagi misalnya, enggak. Membatasi dari sekian yang teridentifikasi dalam penelitian itu hanya dipilih masalah berapa dan berapa atau bahkan mungkin hanya 1, enggak apa-apa. Itu rumusan masalah ya saya kira seperti yang sudah ya, jadi bagaimana mengembangkan modul bla 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 yang layak untuk meningkatkan literasi kritis ya atau bla bla bla. Rumusan masalah nomor 2 dan 3 menyesuaikan. Ya tentu bagaimana mengembangkan bla 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 yang praktis
untuk meningkatkan bla bla bla. Bagaimana mengembangkan modul yang efektif, nah, sehingga tujuannya menghasilkan. Ya, karena tujuan penelitian R&D kan menghasilkan. Karena ini pertanyaan bagaimana mengembangkan, berarti tujuannya bagaimana menghasilkan, kan gitu. Modul yang layak, modul yang praktis, modul yang efektif ya, untuk meningkatkan literasi kritis, kan gitu. Itu. Nah, spesifikasi ya tolong agak dirinci lebih spesifik. Jadi modul itu kan tentu dia terdiri atas ada pendahuluan itu isinya apa saja, kemudian ada materi, ya, sebelumnya ada petunjuk, ada materi atau kegiatan belajar, ada rangkuman, ada latihan, ada tes formatif, ya, dan lain-lain. Itu kan komponen-komponennya. Itu barangkali perlu disinggung, karena modul itu selalu begitu, komponennya itu apa saja gitu ya. Sama kalau model kan sintaknya seperti apa, langkah-langkahnya, sistem sosialnya, sistem pendukungnya, prinsip reaksinya, dampak, itu sama komponennya, komponen model. Kalau ini ya komponen modulnya seperti apa, gitu saya kira. Nah ini tolong, ini ikuti panduan ya. Jadi judul itu nggak perlu kapital semua. Judul itu yang kapital itu hanya kata pertama. Moderasi beragama, itu berarti M-nya besar, B-nya kecil. Dan seterusnya, itu kecil semua. Kecuali nama orang, nama kota Indonesia, nah itu besar. Tapi yang kata pertama itu yang kapital. Setelahnya tidak perlu kapital. Spasinya juga begitu ya. Ini harus sudah selesai yang kecil-kecil begini. Daftar pustaka itu kan 1 spasi. Nah, antar kepustakaan itu 2 spasi. Kalau ini kan 2 spasi semua gitu ya. Saya kira ini sudah luar kepala ya. Jadi sudah selesai membuat daftar pustaka yang benar kayak apa gitu ya. Ya memang ini sesuai gaya selingkung masing-masing institusi ya. Tapi kalau UNY saya kira 1 spasi, antara referensi 2 spasi, tahun di dalam kurung, lalu judul itu jangan kapital ya. Ini hampir semuanya ini ya, di kapital gitu ya. Saya kira diikuti panduan. Baik, mungkin itu dari saya. Masih ada dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya kira terima kasih teman-teman yang hadir hari ini, dan tolong sekali lagi saya mengingatkan untuk minggu depan setelah hari Selasa, berarti hari Jumat, sudah membahas bab 2 ya. Silakan segera yang dulu awal-awal tampil untuk segera menyusun, dan jangan lupa diingatkan Prof. Nurwangit ketika membahas bab 2 itu tolong tetap tampilkan bab 1-nya kayak apa. Ya tentu bab 1 yang sudah direvisi dari hasil diskusi selama ini yang ketika tampilan bab 1. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu untuk kalian dan keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Jumpa. Ya, sama-sama. Amin, amin. Ya.